Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan, maka kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Yesus menjawab, "Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini saya merenungkan bahwa dalam mengikuti Yesus tidak setengah-setengah. Mengikuti Yesus harus secara total. Semua hal yang membuat kita sulit untuk mengikuti Kristus harus kita lepaskan. Termasuk hal yang paling berharga sekalipun, kita tidak sedang main-main dengan pilihan. Tuntutannya dan konsekuensinya harus kita jalani. Mengikuti Yesus harus secara total. Tidak sekedar bahwa kita sudah dibaptis lalu selesai, tapi terus mengikuti Dia dengan setia. Dan dalam mengikuti Dia banyak sekali konsekuensi yang ada, dan kita harus berani untuk menghadapi semua situasi yang ada. Maka tadi dalam kisah dikatakan, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kulakukan?" Maka Yesus mengingatkan dia. Yesus berkata tadi, hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ini yang harus kita ingat. Kita orang berdosa, Bapak Ibu. Tapi untuk masuk dalam kebahagiaan tadi, kita harus mengikuti perintah Allah. Kadang kita lupa mengikuti perintah Allah. Karena kita dihadapkan pada perintah manusia, keinginan-keinginan diri sendiri, keinginan-keinginan manusiawi kita, yang kadang membuat kita lupa untuk taat pada perintah Allah. Maka mari kita mohon kuasa Roh Kudus untuk mendampingi kita. Kemudian orang muda itu mengatakan, "Perintah yang mana? Semua sudah saya lakukan." Lalu Yesus menantang orang itu, "Jika engkau hendak sempurna, pergi jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin." Yesus mengajarkan untuk tidak terikat pada apapun. Tapi hidup berkat yang engkau miliki harus menjadi berkat bagi orang lain. Kalau engkau merasa bahwa semua hidupmu sudah baik, bukan engkau menjudge orang lain, tapi engkau membimbing orang berdosa agar dia juga bisa seperti Anda, hidup di hadapan Allah secara baik seperti Anda. Bukan kita menjauhkan orang-orang berdosa. Kebiasaan kita adalah ketika kita merasa kita sudah baik, lalu kita menceritakan kelemahan orang lain. Bukan demikian.
berkat yang kita terima harus kita bagikan bagi orang lain agar semua orang diselamatkan. Kemudian Yesus menantang orang tadi, kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Mengikuti Yesus sekali lagi harus total. Tidak boleh ada beban-beban apapun, tapi mengikuti Dia dengan setia dan melakukan segala perintahnya dalam kehidupan kita masing-masing. Kemudian dikatakan di akhir bacaan tadi, ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih sebab banyak hartanya. Di mana hartamu berada, di situ pun hatimu berada. Maka mari kita lepas bebas semua harta yang kita miliki berkat dari Tuhan. Maka kita kembalikan kepada Tuhan dengan berbagi hidup dengan sesama. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk semua berkat dan rahmat yang kami terima. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini kami berdoa, curahkanlah kuasa Roh Kudus untuk memberkati kami dan keluarga kami di mana saja mereka berada. Dampingilah kami sekeluarga Tuhan, agar hidup kami seturut kehendak-Mu. Berikanlah kami sekeluarga rahmat, kesehatan, kebahagiaan, rejeki yang secukupnya. Jauhkan keluarga kami dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, tinggallah dalam keluarga kami. Angkatlah setiap beban pergumulan yang ada saat-saat ini dalam keluarga kami. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.